Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sugeng Winarna, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Tarisa Aldernisa Badilah dengan NIM 431220102448. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan. Pertama ada latar belakang. Lahirnya bahasa Indonesia berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia pada kenyataannya sangatlah berperan penting di dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia selalu bertekad serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Namun, saat memasuki era globalisasi, bahasa Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah-masalah tertentu, misalnya bahasa Inggris yang berpotensi untuk mengancam kedudukan bahasa Indonesia. Dalam bidang ilmu pengetahuan, bahasa berfungsi sebagai alat penyampaian informasi secara cepat sehingga kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sebagai sarana pendukung dalam perkembangan maupun pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tanpa adanya bahasa, maka ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar yang resmi di lembaga pendidikan dan bahasa resmi dalam pemanfaatan ilmu dan teknologi serta pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya, bahasa berkedudukan sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Selanjutnya ada definisi. Penghala adalah sesuatu yang dapat menarik suatu benda atau sejenisnya dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sumber ilmunya. Sumber ilmu pengetahuan sangat berpengaruh signifikan di dalam menentukan arah dan perkembangan suatu bahasa. Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan adalah bahasa yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia luar. Oleh karena itu, bahasa harus melek terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa adalah alat komunikasi terpenting dalam dunia pendidikan, karena bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu dan penghubung antar daerah dan antar budaya yang masyarakatnya memiliki latar belakang etnis serta sosial yang berbeda. Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan telah mampu mewadahi berbagai konsep pengetahuan, baik dari konsep kearifan lokal maupun konsep peradaban baru. Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan di era globalisasi. Globalisasi merupakan era di mana terjadinya perubahan massa akibat pengaruh dari budaya luar atau budaya asing. Globalisasi dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk bahasa itu sendiri. Di era globalisasi yang kompetitif ini, negara bersaing untuk mendapatkan kemajuan ilmu pengetahuan yang signifikan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan nasional. Meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan kita juga akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana penunjang tumbuh dan kembangnya kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Melalui IPTEX, bahasa mengalami perkembangan secara positif maupun negatif karena munculnya teknologi informasi yang dituangkan ke dalam istilah asing. Di era yang semakin canggih, IPTEX berkembang melalui adanya teknologi dan informasi. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebagai penarik pengetahuan atau fasiliator pengetahuan dapat menyebabkan munculnya dan terbentuknya istilah-istilah baru yang mungkin sudah tidak lagi menjadi bahasa asing yang umum digunakan. Pengetahuan dapat menyebar dengan cepat dan ditularkan melalui media linguistik, khususnya media bahasa yang dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Pembelajarannya sastra melalui bahasa dan budaya dapat meningkatkan karakter para bangsa dan memajukan bangsa di dalam era globalisasi. Pembelajaran sastra melalui bahasa dan budaya mengajarkan kita untuk mencintai tanah air secara tidak langsung melalui peristiwa sastra. Keterampilan teknologi dan informasi dapat mengarah pada istilah baru. Istilah-istilah tersebut muncul seiring berjalannya waktu dan semakin menyempurnakan eksistensi pengalaman berbahasa Indonesia. Teknologi informasi merupakan suatu alat yang sangat memudahkan penggunaannya dalam mencari informasi dan berkomunikasi dalam jarak jauh. Di dunia sekarang ini,
Setiap orang perlu menguasai teknologi informasi agar tetap up to date dengan info terbaru dengan perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, istilah-istilah kebahasaan yang sering digunakan dalam teknologi informasi semakin akrab di telinga masyarakat umum. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampaian ilmu kepada siswa mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Hal ini diatur dalam pasal 33 ayat 1 bab 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahasa pengantar dalam pendidikan dan mengatur sebagai berikut. Petunjuk dalam pendidikan nasional. Dalam kurikulum 2013, peran bahasa Indonesia sebagai sumber ilmu pengetahuan sangatlah penting dan sekolah harus memanfaatkan bahasa Indonesia untuk membantu siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran dan proses komunikasi formal. Selain sebagai penghala pengetahuan, bahasa Indonesia juga merupakan sarana berpikir. Peserta didik dituntut untuk berperan aktif dalam berpikir kritis, analitis, dan ilmiah. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia diterapkan berbasis pada teks. Siswa diharapkan mampu menggunakan jenis-jenis teks dan sifat-sifatnya untuk bertindak mandiri dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, sosial, dan budayanya. Guru juga dapat memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai sumber pengetahuan dengan mencoba membangun teks selangkah demi selangkah melalui pembelajaran berbasis teks, baik pada tahap pembentukan konteks, tahap pemodelan teks, dan tahap pembentukan teks kolaboratif maupun tahap pembentukan teks mandiri. Pendidikan di Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pembelajaran wajib yang diajarkan di sekolah. Pengajaran bahasa Indonesia harus mencakup inisiatif yang dapat mengajarkan berbagai keterampilan. Kemampuan-kemampuan ini berkaitan erat dengan proses-proses yang mendasari pikiran. Semakin baik seseorang berbicara, maka semakin cerah dan jernih pikirannya. Standar kompetensi dalam bahasa dan sastra Indonesia juga digunakan sebagai tolak ukur keterampilan minimal siswa yang menunjukkan perolehan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bertujuan untuk memberikan siswa kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Pada kesimpulannya, peran bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan adalah bahasa Indonesia menjadi pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk kepentingan pembangunan nasional. Selain itu, di dalam era globalisasi yang kompetitif ini, ilmu pengetahuan memainkan peran penting di dalam kemajuan dan kesejahteraan nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat utama dalam menyampaikan dan memajukan ilmu pengetahuan, selain berperan sebagai sarana komunikasi. Dalam konteks pendidikan, bahasa Indonesia menjadi penghala pembelajaran dan memungkinkan peserta didik untuk selalu memahami serta mengintegrasikan materi pembelajaran lain. Dalam kurikulum 2013 yang berbasis tematik terpadu memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai medium untuk memperkuat pembelajaran lintas disiplin dan kompetensi inti yang berkontribusi pada perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.